warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpah curahkan rahmat dan barokahnya berupa nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di acara kegiatan hari ini. Yang kedua, tak lupa juga kita sholawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenankanlah saya pada kesempatan kali ini akan menyampaikan topik yang berjudul pentingnya berzikir dan bersolawat. Di tengah era modern dan kesibukan, seringkali manusia lupa pada fitrahnya, yaitu menjadi hamba Allah. Banyak cara yang dianjurkan agama kepada manusia untuk mensucikan hatinya, yaitu salah satunya dengan cara berzikir dan bersolawat. Bahkan dalam surat Ar-Ra'd mengabadikan bahwa zikir sebagai suatu hal yang indah. Dalam ayat berbunyi, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, yang artinya ingatlah, hanya mengingat Allah hati menjadi tentram. Dengan berzikir dan bersolawat, manusia sejenak merelaksasikan pikiran dan hatinya dari berbagai hal. Sedangkan berzikir dan bersolawat dapat dijadikan list yang perlu dilakukan agar menjadi pribadi yang sukses dengan ditemani bacaan-bacaan yang baik. Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun, yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscayalah Allah ingat kepadamu, dan bersyukurlah kalian kepadaku, dan janganlah kalian kafir kepadaku. Surat Al-Baqarah ayat 152. Syekh Utsmani mengambil faidah dari ayat di atas. Yang pertama, wajibnya berzikir. Kenapa? Karena di sini Allah telah memerintahkan wajib setiap umat manusia, umat Islam, untuk mengingat Allah. Bahkan dalam majelis, seseorang yang duduk di majelis itu tidak mengingat Allah, tidak bersolawat kepada Rasulullah SAW, maka yang ada akan mendapatkan kerugian di hari kiamat. Tapi zikir ada yang wajib, ada yang sunnah. Contoh yang wajib adalah sholat, ada juga yang sunnah, seperti memperbanyak bacaan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang kedua, siapa yang ingat Allah, maka Allah akan ingat dia. Di mana ingatnya Allah kepada kita akan menyebabkan kita mendapatkan taufik, hidayah, inayahnya, serta berbagai macam pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Karena itulah ternyata amal yang bisa menyebabkan Allah mengingat kita dengan kita berzikir. Ketiga, benteng dari was-was setan. Karena saat kita tidak berzikir kepada Allah, maka setan akan senang, setan akan mengganggu kita agar kita lupa kepada Allah, agar kita tidak berzikir kepada Allah. Bagi umat muslim, bersolawat kepada Rasulullah SAW adalah hal yang wajib dilakukan. Dalam firman-Nya, Allah telah memerintahkan umat manusia, umat Islam untuk bersolawat kepadanya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepadanya. Wahai orang-orang yang beriman,
berselawatlah kalian kepada Rasulullah SAW dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Surat Al-Ahzab ayat 56. Nah, untuk menambah wawasan tentang keutamaan bersolawat bagi umat Islam, maka jangan di-skip ya, oke? Yang pertama, 1 sholawat kepada Rasulullah berbalas 10 sholawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, 1 sholawat menghapus 10 dosa. Yang ketiga, 1 sholawat mengangkat 10 derajat. Barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah 1 kali, niscayalah Allah akan membalas 10 sholawat darinya, 10 menghapus dosa, dan mengangkat 10 derajat. Hadis riwayat An-Nasai. Yang keempat, mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah SAW. Yang kelima, paling dekat dengan Rasulullah SAW di yaumul akhir kelak nanti. Yang keenam, diutamakan di hari kiamat. 7, dipermudah dikabulkan doanya. Yang kedelapan, dimudahkan urusan dunianya dan dihindarkan dari musuh bahayanya. Yang kesembilan, dimudahkan jalannya menuju ke surga. Siapa sih yang gak mau? Maka dari itu, kita sebagai umat Islam wajib untuk bersolawat kepada Rasulullah. Dan manfaat dari kita membaca sholawat diantaranya, yang pertama, mengundang karunia nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bersolawat itu merupakan doa. Kedua, memberikan kita kesuksesan, keberkahan, keberhasilan dengan pahala yang berlimpah. Yang ketiga, membuat kondisi hati menjadi bersih, tentram, bahagia, senyum, senang, dan sebagainya. Yang keempat, menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Oke?